ada 3 contoh root bed casting ya, dengan beda-beda karakter, beda-beda ukuran, dan tapi harganya masih sama, semua masih di bawah 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, sekarang masih kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang serba-serbi atau pembahasan tentang beberapa tackle bait casting bagi teman-teman yang suka dengan mancing casting. Kemarin sudah saya unboxing dan review salah satu reel bait casting yang murah karena harganya masih di kisaran di bawah 500.000, yaitu Calamus X2. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan juga, saya kasih tahu informasi beberapa joran-joran atau road bait casting tentunya ya, yang harganya juga masih di bawah 500.000 rupiah ya. Nah, ini saya sudah pegang yang saya punya, ada 3 macam ya, 3 macam joran bait casting. Di sini tiga-tiganya mempunyai karakter yang beda dan pastinya harganya juga selisih sedikit-sedikit sih, tapi dari ketiganya ini masing-masing masih di bawah 500.000 rupiah. Jadi masih lumayan terjangkau ya teman-teman ya, gitu. Oke, di sini saya ada 3 macam bait casting joran dari tipe atau karakter atau ukuran yang masuknya ke heavy ya. Ini ada heavy, medium heavy lah maksudnya ya, ini ya medium heavy. Ini ada jadi ini saya akan coba menjelaskan ya, ada 3 ukuran ya, 3 ukuran dengan harga semuanya masing-masing itu masih di bawah 500.000, 3 ukuran, dan nanti apa namanya kegunaannya ya, untuk mancing apa nanti akan coba saya jelaskan di situ. Nah, yang pertama dari yang heavy-nya dulu, ini sebenarnya masuknya medium heavy. Ini yang saya punya ya teman-teman, yang saya punya ini ada, saya pakai Okuma ya, Okuma Nemesis yang 10-20 lips ya. Ini Okuma Nemesis nih, seperti ini. Ini juga modelnya 2 section, sambung tengah, dan dia masuknya medium heavy dengan action fast ya, action fast taper ya, karena memang agak sedikit kaku. Dan biasanya joran-joran yang heavy atau medium heavy ini kebanyakan teman-teman pakai untuk mancing-mancing ikan kelas berat ya, seperti kalau di freshwater ada giant snakehead atau ikan toman, sana. Ini bisa pakai ini, dan ini panjangnya cuma 180 cm. Nggak perlu panjang-panjang sih teman-teman, karena kan memang untuk mancing toman yang dibutuhkan adalah powernya ya, powernya. Kalau untuk panjangnya sih nggak terlalu sih, panjang 180 juga udah cukup, karena kebanyakan lure untuk mancing-mancing ikan toman, ikan besar itu lurnya memang udah berat-berat gitu ya, bukan yang kayak seperti soft frog, soft lure, bukan. Jadi memang benar-benar pakai slater. Misal kalau di apa namanya daerah Jawa Barat di Waduk Cirata itu pakai slater yang ada bass baitnya gitu kan. Jadi memang sudah berat sendiri di situ. Dan kebanyakan umpannya juga lure-nya itu juga lure-lure yang top water punya ya, yang main di atas gitu. Ini ya, ada salah satu Okuma Nemesis. Nanti penampakan lebih detail, lebih jelasnya nanti akan coba saya kasih lihat juga ya, dari penampakan Okuma Nemesis ini. Oke, itu satu yang masuk ke medium heavy. Kemudian ada yang mediumnya teman-teman. Oh ya, tambahan kalau untuk medium heavy, untuk kalau mau dimancing di ikan air laut, pinggiran laut, atau di payau, bisa juga sih dengan target-target ikan gede, bisa juga seperti baramundi gitu ya, baramundi, kemudian mangrove jack yang kurang-kurang besar sih masih bisa teman-teman ya. Nah, kalau yang Nemesis ini coba saya timbang berapa beratnya. 125 gram teman-teman.
ya, 125 gram. Oke, nggak terlalu berat juga sih kalau saya rasanya, kerasa ringan karena ini memang karbon holo juga ya, gitu. Oke, lanjut. Ini yang kedua, saya punya tipe ukuran yang medium teman-teman. Nah, ini masuknya medium karena di sini line weight-nya 8 sampai 17 lips, actionnya medium ya, moderate masuknya actionnya. Ini ada Pioneer Grizzly ya, saya punya nih Pioneer Grizzly dengan panjang ini 662 ya, 662 ya, 1,198 lah, hampir 2 meter teman-teman. Ini actionnya medium, moderate ya, actionnya moderate. Tuh, lumayan nih. Jadi saya bilang dengan action moderate ini bisa masuk semuanya gitu ya. Jadi kalau mau ikan-ikan yang gede masih masuk, kemudian ikan-ikan yang agak kecil juga masih masuk gitu. Karena actionnya kalau buat lempar ini pernah saya pakai, masih bisa sih buat long cast teman-teman. Kemarin sempat lempar soft rock ya. Soft rock yang karet itu bisa 30 meter sih, bisa sih, lebih kayaknya, lebih dikit masih bisa ini kalau pakai tipe joran yang medium atau moderate ini. Itu ini juga sambung tengah, nah mid section seperti ini. Nanti detailnya saya akan coba jelasin di selanjutnya ya. Itu Pioneer Grizzly. Kemudian untuk beratnya dulu ya teman-teman ya. Pioneer Grizzly beratnya berapa, coba saya timbang. Oke, 125 gram teman-teman ya, 125 gram ya, Pioneer Grizzly 125 gram gitu. Oke, ini ya tipe moderate. Untuk ikan gede masuk, ikan kecil masuk, ikan tangguh masuk. Sebenarnya ini lebih general sih ya, lebih umum. Oke, lanjut. Tackle yang ketiga atau joran yang ketiga, ini masuknya ke light teman-teman, atau bisa dibilang ultra light. Lihat warnanya udah nggak asing ya teman-teman. Ini ya Relic Nusantara capung ya, tipe yang BC. Nah ini masuknya ultralight sih ya, ultralight dengan line weight-nya 1 sampai 5 lips, dan actionnya juga masuknya ke moderate sih ini ya, ke moderate juga gitu. Ini banyak dipakai sih kalau capung mah ya. Target biasanya ikan-ikan gabus ya, ikan-ikan gabus masih bisa sih, anakan toman juga masih bisa pakai ini ya. Ukuran 1 sampai 2 kilo sih masih masuk teman-teman. Ini dia capung BC 662, panjang 662 ya, 198 ya, hampir 2 meter ya, 198. Ini dia. Oke, nanti video detailnya ada juga. Sekarang saya timbang dulu berapa ini untuk capung BC. 100 gram ya, 100 gram aja teman-teman, lebih ringan ya daripada yang Pioneer tadi. 100 gram. Oke, langsung saya liatin lebih detail ya dari ketiga joran tersebut biar lebih jelas lagi teman-teman. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke teman-teman, ini penampakan lebih detailnya dari yang pertama Okuma Nemesis dulu ya. Saya jelasin satu persatu ya. Okuma Nemesis ini 2 section ya, 2 section dengan tipe middle joint, sambung tengah. Kemudian kita mulai dari bawah dulu ya. Chapstyle punya ininya modelnya, dan ini ada Eva keras, ada tulisan Okuma juga di sini. Lanjut, di sini ada tulisan logo Okuma juga, masuk ke reel seat. Reel seatnya juga masih reel seat Okuma. Oke, ini dia Eva. Lalu masuk ke blanknya. Ini warnanya agak abu-abu ya teman-teman ya, sebenarnya hitam tapi hitamnya nggak terlalu hitam pekat gitu ya. Nemesis. Dan ini ada logo petir seperti biasa, hindarin mancing jika lagi hujan dan petir.
Kemudian ini serinya NE Nemesis Casting 602, panjang 180, medium heavy actionnya. Ya, 60 ya. Ini panjang 180 cm dibagi 2 section ya, 602 itu. Kemudian 10-20 lips powernya, dan berat telurnya 10 sampai 40 gram. Oke, ini dia ring guide-nya. Dibilangnya sih sudah Fuji ya ini ya, teman-teman. Untuk Nemesis ini ring guide-nya sudah Fuji. Ini karbon hollow. Ya. Oke, lanjut ke section yang keduanya. Yang atas. Ini karbon hollow. Ya. Oke. Lanjut. Ini ring guide. Ring guide sampaikan ke atas. Total ada berapa ini teman-teman, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total ada 9 ring guide dengan panjang 180 cm. Okuma Nemesis 10-20 lips. Jadi untuk Okuma Nemesis ini bisa jadi alternatif ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka casting ikan-ikan yang gede, kalau di freshwater ya ikan toman, kalau di saltwater atau apayo ya mungkin bisa barramundi yang gede, kemudian mangrove jack dan lain sebagainya ya, ikan-ikan yang di pinggiran pantai juga masih bisa gitu. Jadi memang khusus ini untuk ikan-ikan yang gede ya. Khususnya sih kalau di freshwater toman sih pastinya favoritnya ya. Ini Okuma Nemesis bisa jadi pilihan teman-teman. Kemudian untuk ukuran PE-nya ini Okuma Nemesis ini bisa pakai PE sekitar yang biasa saya pakai sih PE2 pernah, PE3 juga pernah gitu kan. PE2 sampai 3 masih bisa lah teman-teman ya. Okuma Nemesis ini beratnya tadi 125 gram, nggak terlalu berat juga, cukup lumayan ringan. Harganya ini sekitar 400 ribuan ya, kurang lebihnya. Ya, nanti link pembelian saya cantumin di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang lagi cari-cari Okuma Nemesis, nanti silahkan kunjungi link pembelian yang ada di bawah di kolom deskripsi ya. Silahkan dikunjungi di situ. Oke, ini Okuma Nemesis ya. Saya geser dulu Okuma Nemesis, lanjut ke tackle yang joran yang kedua. Yaitu di sini ada Pioneer teman-teman. Pioneer Grizzly ya, Pioneer Grizzly. Oke, Pioneer Grizzly ini tipenya bukan tipe maksudnya actionnya dia moderate dengan power atau line powernya dia 8 sampai 17 lips. Ya, 8 sampai 17 lip, actionnya medium. Dengan panjang 6.6 sama 198 ya, hampir 2 meter, hampir kurang. Oke, ini dibagi 2 section sama ya, dibagi 2 section. Kemudian saya liatin dari bawahnya ya, ini ada Eva tipe jab style punya, ada logo petir. Kemudian ini real seat. Real seatnya di sini tidak ada merek apapun ya, model real seat yang biasa juga sama kayak di Nemesis. Oke, cuman ini nggak ada tulisan apa-apa ya, di sini kosong. Lalu ada logo Pioneer, Grizzly. Nah, ini power graphite. Nah, power graphite nih teman-teman. Ya, sebenarnya sih karbon hollow juga sih ini bahannya. Karbon hollow juga. Tapi sekilas sih kayaknya, tahu deh, coba saya bandingin dulu. Oke, sama sih. Sebenarnya sama. Oh iya, sama. Oke, ini dia spesifikasinya. Lure weight-nya juga 4 sampai 21 gram. Oke, 4 sampai 21 gram, actionnya medium ya, atau moderate. Kemudian ini ada ring guide 1. Ring guide belum Fuji ya teman-teman, tapi ini sudah dibilang silikon karbit ya, silikon karbit dari pihak Pioneernya mengklaim ini silikon karbit untuk ring guide ya. Oke, ini karbon hollow. Oke, lanjut ke section yang kedua atasnya. Ini ada ring guide juga
ring gate sampai atas. Ini warnanya hitam ya teman-teman, hitam dan kuning. Kalau Pioneer Grizzly saya hitung jumlahnya berapa ring gate-nya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Total 10 ring gate teman-teman. Jadi ini lebih rapat lagi ya, lebih rapat lagi. Ada 10 ring gate untuk Pioneer Grizzly ya. Jika kita lihat finishing dari lilitannya sih lumayan rapi ya, lumayan rapi. Yang di sini juga bagus, lumayan rapi. Oke, itu dia Pioneer Grizzly. Kisaran harga hampir sama dengan Nemesis, kisaran 400-an ribu, bisa kurang bisa lebih. Nanti link pembelian Pioneer Grizzly saya cantumin juga di kolom deskripsi di bawah ya. Silahkan dikunjungin, di situ ada beberapa link pembelian dari Pioneer Grizzly. Kemudian untuk ukuran PE ini masih bisa lah, PE 2 ya, PE 2 sampai 3 juga masih bisa, masih masuk ya. Gitu. Oh ya, ini ada bendera Singapura ya. Ini produk Singapura punya ini ya, Pioneer ini ya, gitu. Oke, saya pinggirin dulu. Kemudian untuk tackle atau joran berikutnya yaitu produk Indonesia punya dan sudah melegendaris, yaitu Relix Nusantara capung yang BC ya. Oke, capung 662 UL BC. Ini teman-teman yang suka main UL dengan tackle BC ini bisa jadi alternatif karena harganya juga masih di bawah 500 ribuan teman-teman. Ya, ini sekitar 3,5 350 sampai 400 ribu ya. Oke, ini sambung 2 juga. Oke, lanjut dari bawah saya jelasin dulu. Ini ada Eva blank, logo petir dan logo Relix Nusantara, Eva lagi, dan ini real seatnya. Real seat juga nggak ada ini ya, nggak ada tulisan apa-apa di sini, kosong. Tapi tipenya semua kuncian atas ya. Oke, lanjut. Masuk ke blank. Ini ada bendera Indonesia, logo capung 662 UL. Dan ini ada lure weightnya 1 sampai 8 gram. Line weightnya 1 sampai 5 lips dengan panjang 6,6, 198 juga ya. Oke, langsung lanjut ke blank. Di sini ada agak-agak kasar nih teksturnya. Ini juga karbon holo pastinya ya. Tadi beratnya sekitar 100 gram ya. Kalau untuk capung lumayan ringan, 100 gram. Kemudian lanjut ke, oh ya, ini untuk ring gate-nya ada satu di sini di section yang bawah. Dibilang sea guide ya, ring guide-nya sea guide, sama yang di capung yang spinning itu juga sea guide. Sea guide diklaim tahan karat terhadap air laut juga sih, dibilangnya seperti itu. Oke, lanjut ke blank yang section atas. Ini karbon holo juga. Ya, lanjut ada ring guide di sini. Cukup lumayan rapi juga ya ring guide. Ring guide semuanya total ada berapa ring guide kita hitung dari atas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ring guide. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari ketiga joran ini mempunyai jumlah ring guide yang beda-beda ya. Kalau capung dan Pioneer karena panjangnya 198 jadi ring guide-nya 10. Kalau di Nemesis, di Okuma karena panjangnya 180 jadi ring guide-nya cuma 9 gitu. Jadi lebih panjang pasti akan ring guide-nya juga akan lebih banyak gitu. Dan di capung yang pasti ini untuk main UL ya teman-teman, untuk main UL. Dan jika kita melihat dari ring guide-nya yang sangat kecil nih, otomatis yang paling, apalagi yang paling ujung, ini saya rekomendasikan menggunakan ukuran tali PE mulai dari 0,6,
0,8 sampai PS1. Udah maksimal di PS1 aja lah. Takutnya kalau semakin besar takutnya nggak kuat nanti mentok di ring guide-nya gitu. Karena nanti kan masih ada leader kan. Leader kan otomatis leader itu kan lebih secara power lebih 2 kali lipat dari PE-nya. Belum lagi nanti knot-nya. Knot-nya juga terlalu tebel, diameter dari senarnya akan mempengaruhi juga nanti. Ngeganjel mentok di ring guide-nya. Ini kan ring guide-nya kecil-kecil nih untuk si capung ini nih gitu. PS1 maksimal teman-teman ya, dari 0,6, 0,8 sampai PS1 masih bisa untuk capung. Dengan leader mungkin ya maksimal 20 lips lah ya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Sedikit ulasan ya dari beberapa rod atau joran bed casting berdasarkan ukuran dan karakternya masing-masing. Sudah saya jelaskan di situ ya. Yang saya punya ini adalah gambaran, ada contoh ya, ada tiga contoh rod bed casting ya dengan beda-beda karakter, beda-beda ukuran, dan tapi harganya masih sama, semua masih di bawah 500.000. Jadi ini cuman penggambaran aja. Jika teman-teman suka main ikan toman bisa pakai kelas medium heavy atau medium. Jika agak-agak kecil, tanggung, gede masuk, kecil masuk, pakailah joran-joran dengan ukuran action medium atau moderate. Kemudian yang UL ya pasti ikan-ikan gabus, ikan-ikan agak kecil ya. Itu. Tapi kalau mau coba pakai UL dengan target ikan gede ya nggak ada salahnya sih. Kalau mau ekstrim, kalau benar-benar merasakan ketangguhan dari jorannya ya silahkan aja gitu. Tapi kalau ada apa-apa di luar tanggung jawab saya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi dari yang kemarin itu ada real bed casting yang Calamus X2 ya, dan sekarang ada beberapa pilihan alternatif joran-joran bed casting dengan harga murah tapi kualitasnya juga udah cukup lumayan bagus. Oke, gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan referensi, bahan alternatif yang lagi cari-cari joran-joran bed casting. Dan bagi teman-teman yang minat mau beli, mungkin mau nyamain dengan punya saya, ada Okuman Nemesis, Pioneer Grizzly, dan Relix Nusantara Capung. Nanti link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungin di situ. Oke, dukungan dan support teman-teman sekalian, masukan, saran, silahkan tulis di kolom komen untuk kedepannya Mancing Koboi agar bisa menjadi atau membuat video-video yang lebih keren lagi, bermutu lagi, dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang pasti, sing penting, mancing.